Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga di pagi hari ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saudaraku semuanya, beberapa tahun dari tahun 2012 caci maki, fitnah yang dilancarkan oleh saudara saya satu yang dibilang memang ya sebenarnya sama, saya juga anti Syiah sama, tapi saya tentang pemahaman tentang Syiah ini mengikuti Imam Besar Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Jadi tidak membabi buta, membenci tapi tidak kelewat batas dalam pembencian itu, karena pemahaman tentang Syiah yang diberikan kepada saya, artinya kita semua dikumpulkan untuk mengadakan daurah 1 bulan di Megamendung dulu itu tentang Syiah juga. Jadi saya sendiri mengikuti pemahaman tentang bersikapnya kepada Syiah ini mengikuti pemahaman dari Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Saudara-saudara, beberapa minggu ini memang kan beredar video yang sangat tendensius sekali lah, kebencian, radikal, dan ya bisa dibilang memang bisa menjadikan suatu doktrin kesesatan yang sangat brutal. Jadi apa yang disampaikan bahwa saya menculik Ustadz Sobri Lubis ketika ke Solo, kemudian saya dikatakan dulu menculik Ustadz Khotot, sama sekali tidak pernah saya lakukan itu. Ketika Ustadz Khotot ke Solo beberapa tahun yang lalu, itu saya masih ingat sekali pagi-pagi saya ditelepon oleh Gus Abbas dari Banyumas, kemudian saya ke hotel di mana dia menginap, di Hotel Azizah ya, Solo kalau nggak salah. Dan di situ saya cuma ngobrol-ngobrol saja. Tidak pernah berbicara apa karena memang kita kawan, kita sahabat, sama-sama berjuang di dalam al-Islam ini. Nah malamnya kemana saya juga nggak tahu, karena saya paginya itu yang datang tuh pagi, saya tidak pernah nyulik siapa-siapa. Ustadz Khotot juga masih di hotel, Gus Abbas juga masih di hotel. Selanjutnya kemana saya juga nggak tahu. Tapi yang disebarkan orang satu ini memang sudah sangat luar biasa. Saya difitnah dari tahun 2012 sampai sekarang tidak pernah menanggapi. Tidak, karena hanya dicaci maki, dihina, direndahkan, difitnah, itu tidak saya tanggapin itu. Memang tidak saya tanggapin sama sekali karena nggak ada manfaatnya. Kita ngurusin orang-orang yang seperti ini nggak ada manfaatnya. Saudaraku, saat ini karena ada hubungannya dengan 212, kemudian saya kemarin ada acara 212 di Jakarta itu, saya melihat bagaimana Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab dalam keadaan sakit dan dipaksa juga untuk hadir di acara tersebut. Dan saya tahu Habib Muhammad Rizik Syihab ini kalau ke Solo pasti tidurnya di pondoknya tempatnya Ustadz Muzakir. Dan ini terjadi beberapa kali. Jadi bukan orang lain lagi, termasuk Ustadz Sobri ini juga bukan orang lain. Saya dengan Ustadz Sobri juga bukan orang lain. Memang kita berjuang dari sejak EPI ini berdiri lah ibaratnya ya.
kita dari Solo, dari ke Jakarta, kemudian saya sampai tahun 2002 saya deklarasi di Solo dan lain sebagainya. Ini kita memang berjuang untuk menegakkan Islam wal muslimin ini. Tapi sangat disayangkan ucapan-ucapan radikal yang dikeluarkan ini, tuduhan-tuduhan yang dikeluarkan ini memang sangat luar biasa. Dan saat sekarang saya harus berbicara, karena sudah puluhan tahun tidak berbicara, saat sekarang saya harus berbicara. Supaya umat paham semuanya. Nah, ini seperti ini ucapan dalam videonya, ucapan seperti ini. Coba kita perhatikan ucapan ini, kita simak sama-sama ya. Dan ini masih banyak lagi video caci maki ini. Ini yang terakhir saja video Tengku Azhar itu dalam mencaci maki saya kemarin. Ini videonya. Jadi Kiai Sobri Lubis ini sebelum diangkat menjadi Ketua Umum Persada 212, ingat, beliau adalah Ketua Umum FPI Pusat. Nah, ya. FPI Pusat, FPI yang sebelum dibubarkan dulu ya. Ada FPI ya. Dan ingat, FPI Solo itu dipegang oleh nama seseorang namanya Khairul alias Parjo Gumukyun. Sehingga ketika Ustadz Kiai Haji Sobri Lubis datang ke Solo dan atas nama 212 dan kita tempatkan beliau di Hotel Omaya, si Parjo ini nggak punya adab, nggak punya akhlak, bukan ngambil itu apa istilahnya itu, nyomot ya. Pokoknya ngambil tamu orang tanpa izin, ngambil tamu orang tanpa permisi, ngambil tamu orang tanpa kula nuwun karo sing adabnya gumu yang ngono kuwi. Bukannya misalnya ada condong-condong itu diculeki sama mereka itu. Dulu Kiai Al-Khotot ya. Kiai Al-Khotot waktu acara masih ingat ya, kita acara apa namanya dulu yang di waktu kita menolak dulu parade tauhid ya, itu kita mengundang Kiai Al-Khotot, kita tempatkan beliau di hotel mana Azizat mana yang itu ternyata malam-malam yang diculik sama si Parjo, dibawa ke lor. Dan masih banyak lah, oleh sebab itu mas sekalian, jadi sama sekali itu di luar protap kami ya. Jadi nah ini sowan ke Ustadz Abu Bakar Basir sebelum ke Ustadz Mudakir ya. Jadi disitulah kelakuan berbicara adab, tapi sebenarnya orang ini tidak punya adab sama sekali. Jadi seperti saya jelaskan video yang pertama, saya jelaskan bahwa saya tidak pernah menculik Ustadz Sobri. Memang saya dengan Ustadz Sobri itu tidak asing lagi. Kita bersahabat, dia termasuk sahabat saya, termasuk guru saya. Kalau saya datang ke pondok, saya juga tidur di pondoknya Ustadz Sobri ini. Supaya ini saya mulai berbicara ini akan membongkar semua sebenarnya fitnah-fitnah yang terjadi di Solo ini supaya cepat selesai. Dan bukan hanya ini saja. Orang ini cuma hanya menginginkan menguasai organisasi. Nanti yang episode ketiga tentang Gerakan Bela Negara. Dan Gerakan Bela Negara itu saya deklarasi bersama para jenderal dari TNI yang sudah purna itu untuk menanggulangi komunisme di Indonesia. Dan saya termasuk deklaratornya di Jakarta waktu itu. Yang dari Solo ini ada Dr. Yati almarhum, Ustadz Dahlan almarhum, kemudian saya dari Solo ini. Dari Jawa Tengah malah, dari Jawa Tengah. Itu saya hadir di Jakarta, Pak pembentukan itu. Kemudian setelah pembentukan selesai, saya bentuk juga di Solo. Tapi tiba-tiba 1 tahun kemudian dikuasai dia karena akan dipitnah Syiah dan lain sebagainya. Ini nanti akan episode ketiga yang saya akan bicarakan bahwa saya akan membuktikan bahwa Ustadz Sobri dengan Ustadz
Muzakir ini adalah sahabat, maka dengarkan langsung, bukan karena mulut saya. Kita mendengarkan langsung Ustadz Sobri waktu ngisi pengajian di Pondok Al-Islam Solo waktu datang ke Solo kemarin. Dan saya sebelum ditelepon Ustadz Sobri, paginya juga telepon, kita memang juga sowan ke Ustadz Abu Bakar Basir. Dan saya juga ikut serta di situ sebelum sorenya menemui Ustadz Muzakir di Al-Islam Solo. Kemudian saya bilang sama Ustadz Sobri, saya nggak bisa ikut serta karena acara hall, saya harus hall ada di Pasar Kliwon sana. Sampai 2 hari kita memang adakan acara di sana, saya full, saya nggak pulang di sana. Dan Ustadz Sobri ternyata paginya beliau ngisi di Al-Islam Solo, di pondoknya Ustadz Muzakir. Nah, ini videonya bahwa Ustadz Sobri menyatakan sendiri di situ bahwa memang ini adalah sahabat seberjuangan sejak dulu. Jadi tidak asing lagi. Inilah videonya. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Ufawwidhu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Semoga pesantren Al-Islam, guru kita Kiai Muzakir, sahabat saya, orang tua saya, guru saya, dan teman-teman semua yang sudah cukup lama berjuang bersama-sama kami, bersama-sama Habib Rizik Syihab, bersama-sama Front Pembela Islam dulu, sekarang Front Persaudaraan Islam, semoga tetap jaya, tetap istiqomah, tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan santriwan-santriwatinya tetap menjadi penyebar agama Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga penyebar kekuatan agama Islam insyaallah, turut serta menjadi para mujahidin pembebas Baitul Maqdis insyaallah taala. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas saudara, ini bukan takiyah. Karena yang menyatakan Ustadz Sobri sendiri, ya. Kalau dari awal kan di sini ini, kalau kita mau membantah dianggap takiyah kan, karena memang saya sudah lama dituduh seperti kayak gitu, tapi tidak saya rasakan mau yang nuduh itu orang gila. Ya kalau orang-orang yang gila hatinya, gila pikirannya, ya ngapain saya harus menanggapi itu. Tapi karena ini ada urusannya dengan masa perjuangan, dan kata menculik itu bukan kata-kata yang baik. Kalau saya menculik Ustadz Sobri, kenapa sorenya ketika mau ngisi di Masjid Penumpang saya antar ke sana? Dan saya juga sempat sholat maghrib berjamaah di situ. Artinya kan saya nggak menculik. Saya itu mengantar sahabat saya, tokoh juga, seperjuangan dari dulu, karena pas di Solo dan beliau juga telepon saya, maka saya juga harus mengantar. Mengantar selama waktu saya ada, dan waktu itu sore ada saya antar ke Masjid Penumpang. Walaupun saya dipentelengi banyak orang, saya nggak ada urusan mau sholat jamaah kok. Mau sholat jamaah sambil ngatat Sobri, mau menteng ya silahkan aja. Kalau memang matanya itu melotot itu ke dalam kebaikan ya silahkan saja. Saya hanya mau sholat jamaah di Penumpang, Masjid Penumpang di situ. Kemudian saya mengantar Ustadz Sobri, habis itu saya kembali ke Pasar Kliwon untuk mengikuti hall. Demikian ini, ya mudah-mudahan menjadi pencerahan ya di Solo. Nanti episode berikutnya tentang gerakan bela negara. Episode berikutnya tentang fitnah-fitnah, semua saya buktikan. Saya akan harus berbicara karena sudah puluhan tahun tidak berhenti. Hanya kelompok ini saja, orang ini aja yang ngocehnya sudah kelewat batas, maka kita harus hentikan itu. Kalau nggak berhenti silahkan, tapi saya sudah mencoba untuk mengingatkan supaya persatuan Islam di Solo Raya timbul kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.